Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin khadana Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan anugerah taufik dan hidayahnya. Hidayah din, hidayah taufik, hidayah taqwa, sehingga salah satu bukti kita mendapatkan hidayah adalah ajaran adanya nikmat iman dan nikmat Islam. Salah satu bukti kita mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam adalah kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah, yaitu ibadah sholat berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian fikih. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada ibunda kita Nabi Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin kita membahas tentang sujud. Saya tidak nyangka sujud ternyata harus babak kedua. Kemarin kita membahas tentang rukun sujud. Rukun sujud itu semuanya ada 7 ya. Semuanya ada 7. Ini berdasarkan daripada hadis Rasulullah SAW. Umirtu ayyas juda ala sab'ati a'dha. Jadi kata sahabat, aku atau kami diperintah oleh Nabi ketika sujud untuk memenuhi kepada 7 anggota. Yang 7 anggota itu adalah biyadihi, warbataihi, wa butuni asabihi, wa jabhihi. Jadi rukun sujud itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Pertama, 2 tangan. Di sini maksudnya 2 atau pakai bahasa Arab aja. Biyadaihi, yang kedua rukbataihi, yang ketiga sesuai dengan Nabi itu butuni asabihi, dan yang keempat adalah jabha. Biyadihi 2 tangan, berarti ini 2, rukbataihi 2 lutut, 2 juga, butuni asabihi. Jadi butuni asabihi itu maaf ya Pak, ini dalaman jari kaki. Berarti kan kita ada 2 juga kan? Itu. Dan jabha ada 1 atau 2? 1 ya. Ini 2, 1, 7 semuanya. Dan itu wajib. Mohon maaf, tidak bisa tidak. Nah gitu. Ada kemarin yang bertanya kalau masalah Pak Imam lah, gimana kalau hidung? Hidung itu ada 2 pendapat, ada yang mewajibkan, termasuk ini gitu ya. Berarti ini anggota sujud plus ya, mungkin gitulah. Ada juga yang mensunahkan, sunnahnya sunnah yang dikuatkan. Kita pilih yang mana? Saya belum bisa memilih. Yang jelas ada hadis Nabi yang mengatakan untuk masalah sujud. Jadi Nabi pernah bersabda tentang tentang anfu gitu ya. Yang pertama, ketika Nabi memerintahkan jabha, itu Nabi bukan tunjuk ke kening Pak, tapi tunjuk ke hidung. Jadi isyarat ke hidung tapi ngomongnya jabha. Makanya hukumnya sunnah. Yang kedua, ada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Syaibah, la yuqbalu sholatun la yusibu al-anfu ma yusibu jabain. Jadi
tidak sah, tidak sah sholatnya kalau hidung tidak diletakkan di tanah, seperti diletakkannya kening di tanah. Bapak mau pilih yang mana silakan aja lah. Saya nggak bisa menentukan lah ya. Yang jelas kalau menurut adat ketika jahbah itu ke tanah itu hidung ikut. Mau hidung pesek mau langsung coba aja cek. Itu udah otomatis entah kenapa. Gitu ya. Jadi kalau untuk hidung itu ya Pak Imam ya. Ada hadis yang mengatakan sunnah, ada hadis yang mengatakan sama seperti 7 ini. Itu untuk untuk anggota sujud. Yang selanjutnya kemarin sesuai janji bahwa kita akan membahas tentang sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan sujud. Nah gitu. Sunnah-sunnah ketika mau melaksanakan sujud. Tapi sebelum saya ke sunnahnya sujud, barangkali kemarin ada putus pertanyaan. Silahkan hadirin sebelum saya sampaikan ke sunnah-sunnahnya sujud supaya tidak kaku. Silakan Pak Haji. Untuk sujud itu tidak perlu angkat tangan. Kalau angkat tangan nantinya makruh jatuhnya. Khusus untuk sujud gitu ya. Pada saat sebelum sujud sebelum sujud atau setelah sujud? Angkat tangan itu. Sebelum ruku. Kemudian kalau ruku angkat tangan ya. Terus bangun dari ruku angkat tangan juga. Nah mau sujud tak usah angkat tangan. Kan itu makruh. Sebetulnya tak apa-apa angkat tangan juga, cuma ya hukumnya seperti itu gitu. Makruh ya. Makruh ya. Karena nggak dicontohkan. Nah, gitu. Karena angkat tangan pun itu Bapak ketika takbiratul ihram itu ngangkat tangannya sunnah. Yang wajib itu kan Allahu Akbar, bukan angkat tangannya. Gininya juga sunnah. Mau gini juga nggak apa-apa, silakan aja. Kalau sesuai, kalau rukun ya. Kemarin sekarang kan kita berbicara rukun kan masalahnya, bukan berbicara tentang sunnah atau makruh atau apa. Nah, insya Allah hari ini kita tentang sunnahnya sujud. Ketika sujud terbaiknya gimana gitu maksudnya. Padahal kemarin ada yang nanyakan gimana kalau sujudnya begini. Nah insya Allah malam ini kita bahas. Nah gitu ya. Gimana memang cukup? Kita langsung ke sunnah sujud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah sujud itu banyak Pak, sampai belasan. Cuma kita coba rangkum beberapa, mungkin sekitar 11 sampai 12. Yang pertama, sunnahnya ketika sujud, ya, ketika sujud. Bagi orang yang sehat itu lutut dulu. Hadisnya itu yang tadi, nah itu yang tadi dihapus sama Haji. Nah gitu ya. Jadi kata Nabi, bukan kata Nabi, diriwayatkan oleh Wa'il bin Fujur bin Rubi'ah, Ra'aitu sallallahu alaihi wasallam idza sajada fawada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Jadi Sa'il itu melihat Nabi ketika mau sujud itu lutut dulu, baru tangan. Jadi karena kondisi Nabi masih sehat, jadi sebaiknya Bapak ya lutut dulu gitu. Sebaiknya. Tapi kalau bagi mereka yang sakit, terutama sakit lutut, maka ada hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Kata Abi Hurairah, "Ra'aitu sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a yadayhi qabla rukbatayhi." Sebaliknya, kalau Abu Hurairah lihat Nabi itu mau sujud telapak tangan dulu baru lutut. Saya mau tanya
tanya sama Pak Haji, Pak Haji telapak tangan dulu, lutut dulu. Yang sudah dikerjakan sekarang. Tangan dulu. Nah, kalau Pak Haji itu mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tak jadi masalah karena ada hadisnya. Cuma bagi orang yang sehat sebaiknya lutut dulu. Ya. Kenapa demikian? Karena Abu Hurairah itu masuk Islam mu'alafnya itu tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah Nabi itu meninggal tahun 10 Hijriah. Berarti ketika Nabi usia berapa tahun tuh tahun ke-7 Hijriah? Ketika Nabi usia 60 tahun. 60 tahun itu memang penyakit alami manusia itu lutut. Kalau orang tua itu rata-rata lutut. Cek aja nanti bapak ya kalau udah tua ya. Kalau tua bapak tua lah pokoknya. Itu yang merasakan ya. Nah itu sunnahnya ya. Jadi kalau ada anak muda yang telapak tangan dulu, nah itu makruh namanya. Jadi sebaiknya lutut dulu. Nah, kecuali sakit, itu beda lagi ya. Beda cerita. Lebih makruh lagi kalau jidat dulu, nah itu lebih makruh lagi itu. Itu bikin celaka kalau itu ya. Semua caranya Ustaz? Bisa. Ya itu lebih makruh lagi. Karena pokok inti daripada sujud itu ini jabha, kening. Imam Romli sama Imam itu Hajar Al Asqalani itu beda pendapat. Imam Romli cukup ini aja katanya. Ini mau bentuk apapun terserah. Tapi kalau Ibnu Hajar itu memang wajib 7. Dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i aja udah berbeda pendapat, apalagi berbeda mazhab. Itu sunnah yang pertama ya. Sunnah yang kedua takbir. Bukan angkat tangan Pak Haji, tapi takbir. Jadi namanya takbir intikal, takbir perpindahan. Takbir perpindahan itu dari mulai berdiri ke ruku, dari mulai i'tidal ke sujud, bangkit dari sujud, terus dari duduk yang antara sujud ke sujud yang kedua, terus bangkit lagi ke at-tahiyat. Itu semuanya takbir, hukumnya sunnah. Dan ketika i'tidal itu sami Allahu liman hamidah, itu juga sunnah. Nah, gitu. Jadi bapak diam nggak takbir pun tak jadi masalah. Beda lagi ketika sholat berjamaah, karena kita bukan membahas sholat berjamaah, kita membahas sendiri ya, gitu maksudnya. Sholat berjamaah lain cerita lagi nanti. Nah gitu. Jadi gitu, khusus untuk sendiri. Karena kalau waktu sholat berjamaah pernah Muawiyah bin Abi Sufyan itu diprotes sama para sahabat karena ketika sholat tak pakai takbir gitu. Langsung main sholat aja gitu. Ya. Jadi yang kedua adalah takbir. Yang ketiga, ini sunnahnya sujud ya Pak ya. Berarti kalau kebalikannya berarti makruh, begitu aja Pak. Sunnah itu mayusabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, sunnah namanya. Kalau makruh sebaliknya, mala yusabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Tidak apa-apa ketika dikerjakan, tapi dapat pahala ketika ditinggalkan gitu. Gambarnya seperti itu. Contoh begini. Kita misalnya sujud berjamaah, kita dapat 23 derajat misalnya Pak ya. Kita misalnya tidak takbir, nah ini mungkin bisa berkurang 4 derajatnya. Dari sujud itu dari 23 jadi 22 misalnya. Kita nggak membaca subhana rabbiyal a'la, mungkin jadi 21. Kita tidak melipat butuni asobi dalaman jari kaki misalnya, mungkin dikurangi lagi derajatnya 20 itu saja. Nah kita nggak tahu derajat sholat kita berapa, nggak tahu Allah. Gitu ya. Makanya sengaja saya sampaikan, saya spill sunnahnya sujud supaya kita ketika berjamaah bukan 23 ya. Nah, jadi nggak ngasih tahu lagi ya. 7 ya. Sama-sama
Yang ketiga, ini sunnah ya, tidak memakai kaos kaki, kaos tangan untuk khusus untuk ini ya. Jadi yang yadaihi sama ini nih, butuhnya sobi. Ini kalau tidak pakai kaos kaki dan kaos tangan itu sunnah. Kalau pakai kaos kaki dan kaos tangan tidak masalah itu maksudnya. Jadi misalnya gini Pak, kita ke Antartika atau kita ke Greenland atau kita ke Kutub Utara atau Kutub Selatan mau melaksanakan sholat, otomatis kan kalau terbuka jelas bermasalah ya, kan gitu. Silahkan aja tak apa-apa. Ini kondisi darurat ya, tutup sama kaos tangan, ini juga tutup sama kaos kaki. Kalau perlu sepatu juga tak apa-apa. Kan ada sholat pakai sepatu. Ininya pakai kupluk tak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting ketika sujud tekanan ini ada. Jangan sampai kalau pakai peci atau pakai kayak gini itu tak terasa. Jadi apa ketahan duduknya gitu. Tapi kalau pakai kain tipis mungkin tak masalah karena tekanannya masih ada. Nah, jadi pakai kaos kaki di tangan dan di kaki itu boleh. Tapi jadi makhluk nantinya. Kesunahannya nggak dapat. Mendingan kita ya udah ngapain repot-repot pakai kaos kaki, pakai kaos tangan. Udah kita mendingan telanjang saja kan gitu. Dan yang ke rukbatahi, nah ini wajib tertutup. Kenapa wajib tertutup? Jadi kalau ada anak muda yang pakai lepis, pakai celana ininya sobek, kalau di atas lutut sobeknya itu udah tak sah sholatnya. Karena batasan aurat bagi syariat kita adalah baina surati warau kabati antara pusar sampai lutut. Nah kalau lutut ini wajib. Apa bukan sunnah lagi, memang wajib dibungkus, bertentangan dengan yadai dan butun. Kaki dan tangan harus telanjang, sebaiknya telanjang. Tapi kalau lutut wajib tertutup, karena itu batas daripada tutup aurat. Nah, iya. Kalau misalnya sobeknya di bawah lutut, nah itu tak masalah, silakan aja. Cuma itu kena dietika saja. Masa menghadap Allah baju seadanya, menghadap wali kota aja kita kadang-kadang pakai parfum, baju rapi segala macam. Ini menghadap Allah kok ya itulah etika ya. Jadi bapak-bapak udah bisa memahami lah. Intinya tak sopan lah ketika kita memakai pakaian yang tak layak menurut keumuman. Yang keempat, merenggangkan dua tangan sehingga ketiak kelihatan. Gitu ya Pak ya? Merenggangkan kedua tangan. Ini diriwayatkan oleh hadis Bukhari nomor 390 dan Muslim 465. Jadi begini Pak, Paris coba jadi itulah jadi contoh. Ini bagi sholat sendirian ya, sujud. Nah itu direnggangkan Pak, karena dalam hadis itu ketiak Nabi sampai kelihatan putih. Jadi bab ini khusus sendiri ya, kalau berjamaah itu kayaknya tak mungkin karena mengganggu kenyamanan orang lain. Saya tadi bilang khusus sendiri. Coba sekali lagi. Nah, jadi kayak gitu Pak. Jadi si ketiak itu terbuka, gitu ya. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan tertutup. Coba perempuan. Ceritanya perempuan. Ini tutup di sini, tutup. Nah, itu perempuan Pak. Itu istri bapak kayak gitu. Apa hadisnya? Nanti saya sampaikan keterangannya. Duduk aja. Nah itu penjelasan tentang sunnahnya sujud. Bapak tadi itu pun tak apa-apa sih sebetulnya, tak jadi masalah. Cuma yang terbaiknya kayak tadi itu. Itu pun posisi ketika sendiri ya. Kalau ketika berjamaah kayaknya jelas-jelas
harus kita mengganggu orang lain lah jelas-jelas ya. Disesuaikan saja. Yang penting ketiak untuk laki-laki agak terbuka gitu aja lah pokoknya. Jangan sampai rapat gitu. Yang selanjutnya merenggangkan kaki ketika sujud. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi. Merenggangkan kaki ketika sujud. Pas menghadap sana sujudnya. Ya mukanya. Nah, merenggangkan dulu Pak. Ya. Terus sujud dulu. Nah, merenggangkan dengan posisi boleh renggang segini, boleh segini juga. Yang penting renggang, itu maksudnya. Jangan merapat, kalau merapat makruh. Ya Pak ya? Renggang itu kan berarti terpisah. Terserah mau 1 cm, 2 cm terserah. Tapi kalau rapat berarti makruh, gitu maksudnya. Tapi kalau renggang berarti sunnah. Ustaz, Ya. ada yang menyampaikan sudah lama gitu ya sekarang itu kedua kaki itu dirapatkan dalam rangka untuk menutupi dalam kita ini. Tapi kalau kita renggang itu akan kelihatan ya. Nah, jadi kayak gitulah jadi. Ini ilmu orang itu nyampe demikian sudah lama gitu ya. Jadi begini, itu yang dirapatkan itu khusus bagi wanita atau perempuan. Kalau alasannya takut kelihatan aurat ya tadi ya? Iya, Pokoknya jika kelihatan Kelihatan ininya kan? dalam kita ini dulu. Oh iya. Begini. Yang belakang nampak. Ya. Gitu kan. Begini, ketika berdiri orang itu kiri kanan depan belakang bawah tidak. Ada orang sengaja ngintip di sini, walaupun kita nggak pakai CD, bergelantungan kelihatan, tetap sah sholatnya. Karena batasan sholat itu di amamihi, khalfihi, simalihi, an yaminihi gitu. Depan, belakang, kiri kanan. Ketika berdiri. Kalau ketika sholatnya terlentang, nah baru itu kena. Ketika sholatnya terlentang. Jadi, ya, ketika sujud tetap posisinya kiri, kanan, depan, belakang. Ada orang yang sengaja nengok, nah itu bukan urusan kita. Tidak termasuk nutup aurat gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi begini ya. Ya ini kan saya ceritanya tentang sunnah saja. Ya, tentang ceritanya tentang sunnah saja. Dikerjakan silakan, tak dikerjakan pun tak jadi masalah kan gitu. Yang jelas nanti saya sampaikan insya Allah ada hadis Nabi yang mengatakan jadi ida saja tuma fatumma ghadal lahmi ilal ardi fa inna mar'ata laysat fa huwa dzalika karijal. Jadi kata Nabi sentuhkan daging-dagingmu gitu. Kata Nabi begitu. Ketika sujud ya, pertama daging kaki kanan dan daging kaki kiri begini. Yang kedua ini juga lutut juga sama. Gitu ya. Yang ketiga ini dengan perut. Sama juga. Jadi begini posisinya. Itu yang disampaikan oleh Nabi kepada 2 orang perempuan yang ketika sholat. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Imam dirapatkan itu khusus bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki disunahkan renggang. Walaupun sebetulnya bertentangan juga dengan hadis Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti sholatku. Nabi sujud begini, berarti perempuan harus begini, kan begitu ya? Nah, maka itulah peran ulama. Kita tidak bisa menerima hadis 100% bahwa itu untuk semua. Untuk perempuan ada hal-hal khusus gitu loh. Seperti halnya ketika sholat dalam pakaian saja berbeda kan kita dengan perempuan. Nggak mungkin mentang-mentang Nabi ngomong sholatlah kalian seperti sholatku. Jadi
pakai apalagi jubah kan nggak mungkin juga. Itulah peran ulama untuk memberikan kesimpulan cara-cara ibadah sesuai dengan kaidah-kaidah yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran dan hadis Nabi itu ibaratnya minyak bumi, Pak. Yang ngelola itu insinyur, yang nambang itu kan yang ahli. Nah, yang ngelola Quran hadis itu ulama kan gitu. Nanti kan sumbernya itu macam-macam. Ada yang jadi bensin, ada yang jadi solar, ada yang jadi aspal, ada yang jadi minyak tanah, kan gitu, beda-beda. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat, ya kita kembalikan ke ahlinya saja. Yang jelas di sini untuk merapatkan kaki itu memang kata Nabi di sini tadi dibilang gitu ya. Jadi harus menempelkan daging dengan daging. Jadi daging kaki kanan dan daging kaki kiri. Nah, gitu. Untuk wanita. Kalau laki-laki disunahkan merenggang. Nah, itu maksudnya. Karena memang peralatan dan pendamping laki-laki dan perempuan agak berbeda, berarti cara perlakuan terhadap sholat itu mungkin berbeda. Kita lanjutkan ya Pak ya. Yang keenam, mengangkat perut ketika sujud. Mengangkat perut ketika sujud. Nah, jadi di sini mengangkat perut, coba Chris. Mengangkat perut ketika sujud. Nah, ini jadi perut di sini Pak. Jangan sampai coba kayak perempuan. Nah, jangan sampai jangan sampai diletakkan di paha. Nah, gitu. Itu sunahnya bagi laki-laki ya. Mengangkat perut ketika melaksanakan sujud. Dan di sini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Umar, itu ketika sujud lagi, seukuran anak kambing bisa lewat ke kolongnya ini. Nah, ini anak kambing kira-kira ukurannya berapa gitu ya. Nah, bisa masuk, nah itu maka sunnah. Tapi ketika sujud anak kambing tak bisa masuk, ini kecuali yang gemuk ya. Ini yang normal maksudnya. Kalau yang gemuk biasanya kan agak melimpah gitu ya. Jadi kambing mungkin nggak bisa masuk. Ya. Ini khusus yang normal lah pokoknya. Jadi standarnya adalah anak kambing bisa lewat, nah gitu. Kalau dalam teks hadis itu seperti itu. Itu nomor 6 ya, mengangkat perut. Nomor 7, jangan renggangkan dua tangan dan perut harus nempel di paha. Itu wanita, khusus perempuan. Mari jadi perempuan coba. Kayak tadi. Nah, jadi jangan direnggangkan, terus perut tempel di paha. Nah gitu Pak, sunnah untuk perempuan gitu. Gitu ya. Jadi ketiak ditutup, perut dan paha nempel. Cara sujudnya seperti itu. Khusus untuk perempuan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Yang ke-8, jari-jari kaki semua menghadap kiblat. Ada usaha lagi? Kalau ke yang lain saya nggak berani. Itu aja usulanya. Ingat jangan rapat. Nah, ini jari kaki Pak. Ini yang disebut butuni asobi Pak. Pertama, kaki lurus. Ya Pak ya? Ini sejajar. Jangan ada yang depan, ada yang belakang. Sejajar. Nah, yang disunahkan itu kaki jempol kelima-limanya kalau memungkinkan menghadap kiblat semua. Kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan jempol saja cukup. Nah, gitu ya.
Jangan mentang-mentang jempol saja cukup, padahal kaki semuanya bisa hadap kiblat. Nah itu nggak bisa juga. Maksudnya begini Pak, ketika kita sujud, butuni asobi, dalaman jari-jari kaki itu memang nempel di tanah. Berarti kalau nempel di tanah, ujung jarinya menghadap ke kiblat, itu pasti. Tapi kalau misalnya ada penyakit, usahakan ya jempolnya saja atau salah satu jari itu menghadap kiblat. Kalau sakit semua ya semampunya aja lah, gitu aja. Semampunya aja lah. Kalau tidak bisa. Baik. Selanjutnya nomor berapa ya? 9. Ya. Di sini juga nomor 9 ya. Nomor 9, merapatkan jari tangan ketika melaksanakan sujud. Ini berarti berlawanan dengan ruku. Jadi kalau sujud itu jari tangan semuanya rapat menghadap ke kiblat. Kenapa nggak boleh renggang? Kalau renggang dikhawatirkan jempol menghadap kemana, telinga menghadap kemana. Tapi kalau dirapatkan itu semuanya menghadap kiblat. Nah gitu. Jadi merapatkan jari tangan. Dalilnya adalah hadis riwayat Hakim juz 1 halaman 350. Inna Nabiya SAW kana idza sajada dumma asabi'ahu. Ketika Nabi sujud, maka Nabi merapatkan tangannya, merapatkan jari-jari tangannya. Coba yang selanjutnya nomor 10, mengangkat siku. Nah ini, coba baris mengangkat siku. Nah itu siku diangkat, jangan sampai dari tanah. Nah jangan sampai gitu. Itu ada larangannya. Apa larangannya? Larangannya adalah wala yabsutu ahadukum dira'aihi bibasatul qalbi. Jangan kalian di antara kalian menempatkan siku di tanah sehingga seperti tiarapnya babi anjing. Nah gitu ya. Jadi kalau yang sujud sikunya tidak diangkat begini, itu karena ada larangan berarti makruhnya makruh tahrim, makruh yang cenderung haram karena udah ada larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nomor 10 ya. Nomor 11, tangan sejajar dengan pundak. Nah, ini kayak tadi disejajarkan dengan pundak. Ini. Yang terus sejajar Pak. Coba. Ini rapatkan jarinya. Nah gitu Pak. Ini kalau kondisi tidak berjamaah ya Pak ya. Kondisi sendiri. Ya kondisi sendiri. Sudah Pak. Mengganggu. Iya. Yang terakhir, yang ke-12 ya, membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Gitu. Ini memang sudah dari zaman dulu kita kecil udah diajarkan sama orang tua ya bacanya Subhana Rabbiyal A'la. Walaupun banyak hadis yang meriwayatkan tentang berbagai macam doa ketika sujud. Tapi saya sampaikan aja lah hadisnya banyak untuk memperkuat saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadis diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. Hadis daripada Sunan Abu Dawud nomor hadis 869. Karena Rasulullah SAW idza raka'a qala subhana rabbiyal azim salasan. Ketika Nabi ruku maka Nabi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali gitu ya Pak ya. Selanjutnya wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan. Nabi membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Itu hadis tentang bacaan ketika kita berada dalam keadaan sujud. Untuk sementara sunnah sujud seperti itu Pak. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ya Ustaz. Itu yang ada katanya ini informasinya dari dulu juga. Matanya waktu kita sujud terbuka atau tertutup. Jadi begini, mata tertutup dari mulai aqwalun muqtatahatun bitakbir sampai wa muqtatamatun bitaslim assalamualaikum itu makruh kalau matanya tertutup. Berarti dalam keadaan sujud pun kalau bisa terbuka. Kecuali darurat. Misalnya kita kelilipan misalnya, atau ada anak yang bolak-balik bisa sehingga mengganggu kehusuan, kita pejamkan mata sebentar, itu mungkin tak masalah. Tapi dalil keumumannya menutup mata ketika sholat itu hukumnya makruh. Kenapa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, menyerupai ibadah orang Majusi. Orang Majusi itu Pak ibadahnya tutup mata. Ya wajar tutup mata karena kan api silau kan. Jadi tutup mata kayak gini. Jadi sholat kita tidak boleh menyerupai ibadah kaum manapun, dan juga tidak boleh menyerupai binatang. Maka tadi kan sujud nggak boleh begini, disamakan dengan sujud, disamakan dengan tiarapnya anjing gitu. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan itu makruh litahrim, makruhnya itu cenderung haram. Silakan Pak Haji. Subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim. Banyak bacaannya sebetulnya, belasan hadis beda-beda. Cuma ya karena kita sudah diajarkan sama orang tua guru kita di kampung itu, ya udah itu aja, kan ada hadis juga gitu. Bacanya banyak sekali lah, saking banyaknya saya pun malas menghafalin gitu aja. Udah jelas dengerin simpel subhana rabbiyal a'la saja. Oh, jadi gini, mau pakai bihamdi tak apa-apa, mau pakai subhanallah saja nggak jadi masalah. Cuma selengkapnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sesuai dengan hadis Nabi tadi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud hadis nomor 869 bahwa bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan 3 kali. Maksudnya masing-masing sujud itu 3 kali gitu maksudnya. Jadi gini Pak Haji, karena kita udah sepakat kita ngaji mazhab Imam Syafi'i, ya udah memang mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Seperti hanya begini, bacaan duduk di antara 2 sujud itu dari nabinya cuma 5 Pak. Dari nabinya itu kalau nggak salah anna Nabi SAW kana yaqulu baina sajadatain Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni, cuma 5. Sebetulnya 5 asalnya. Selanjutnya itu oleh Imam Nawawi dirangkum lagi jadi 6. Allahumma rabbifirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Nah, 7 semuanya. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 155 itu dikumpulkan lagi oleh Imam Ghazali sesuai dengan sekarang. Rabbifirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Pak Haji mau 5 silahkan, mau Rabbifirli saja nggak jadi masalah. Itu maksudnya. Nanti ya.
Jadi khusus untuk bacaan itu bebas. Yang jadi makruh tidak membaca. Nah itu maksudnya. Kalau untuk bacaan silakan mau yang mana. Hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Abu Hurairah dan sebagainya. Beda-beda semua sampai belasan hadis, belasan tipe dan jenis. Nah, karena kita kebiasaan sudah diajarkan oleh orang tua kita, guru kita, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya udahlah, mendingan itu aja yang kita pakai karena sesuai dengan hadis kami juga. Nah, gitu ya Pak Dia. Jadi Ustaz kesimpulannya kita yang malam ini membahas sunnah lah ya. Sunnah sujud ya. Jadi kalau kita nggak ada baca-baca pun tuh ya tetap sah ya. Tetap sah. Nah, Begini, bacaan sujud kan subhana rabbiyal a'la kan gitu 3 kali kan. Kita misalnya tergesa-gesa ya subhana rabbiyal a'la aja. Kita makin tergesa-gesa ya subhanallah saja. Kita misalnya tergesa-gesa tak baca pun tak apa. Cuma kalau tak baca hukumnya makruh. Karena sunnah membaca subhanallah kan gitu. Bedanya itu aja. Sah, sholat tetap sah. Tapi yang menjadi kesimpulannya, yang penting sujud itu memenuhi 7 ini sah. Itu aja sujudnya. Bukan sholatnya, sujudnya aja. Pastikan 2 tangan letak ke tanah enggak? Pastikan lutut letak di tanah enggak? Pastikan butuni asobi itu letak di tanah enggak? Pastikan jabah kena di tanah enggak? Sah sujudnya. Gitu maksudnya. Karena memang ada yang mengatakan bahwa kalau kita mengabaikan ini bisa jadi la tasihu sujudu. Bisa jadi tak sah sujud. Kalau mengabaikan salah satunya. Jadi kesimpulannya yang terpenting ini. Yang terpenting ini aja. Mau gaya kambing, mau gaya apa, yang penting ini kena, lutut kena, dalaman jari kaki kena, dah selesai. Itu aja. Yang tadi itu kan cuma sunnah semua. kita mau nanya apa, Bapak? Tak apa-apa, dikit lagi. Tanggung. Ini Bapak, apakah ada batas sujud itu selain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Karena di dalam sujud itu ada juga sujud terakhir itu lama gitu sujudnya. Oh, sujud terakhir itu memang disunahkan membaca doa. Membaca doa. Iya. Berarti sujud selain sujud akhir itu ada, apakah ada bacaan yang lain gitu sujudnya gitu? Ya. Bacaan atau apa mungkin begitu ya? Iya. Jadi kata Rasulullah, dekatnya seorang hamba itu ketika sujud, maka sampaikanlah doanya. Ketika kita sudah selesai subhana rabbiyal a'la 3 kali, silahkan sampaikan doa-doa kita kepada Allah. Doa apa saja silahkan. Yang penting jangan terucap. Kalau terucap jadi batal sholatnya. Ya, kalau terucap sampaikan saja dalam hati. Kita minta apa sampaikan. Nah, lamanya itu bukan karena subhana rabbiyal a'la sujud terakhir itu, tapi karena menyampaikan doa-doa sesuai dengan keinginan kita yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disunahkan dilamakan sujudnya untuk khusus sujud yang terakhir. Karena sujud termasuk rukun tawil, rukun panjang, boleh sampai 30 menit, 1 jam silakan. Asal jangan ketika sholat berjamaah aja. Kalau ketika sholat berjamaah ya udah bubar semua jamaah. Itu khusus sendiri ya, khusus sendiri gitu. Tiga seorang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang memuaskan karena saya pun ada keterbatasan. Ini udah mulai berumur jadi kadang-kadang agak terlalu kecil nih Pak, gitu ya. Dan ini udah terlalu lama, udah 20 tahun nggak saya baca, jadi ya apa ya? Ya mudah-mudahan ini hanya pelengkap sajalah daripada referensi atau hasanah pengetahuan kita terhadap fikih ibadah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.